Malam, kita ketemu lagi di Instagram Live hari ini tanggal 21 Desember 2025. Jadi tinggal sisa 1 minggu ke depan lagi ya di tahun 2025 buat kita IG Live. Udah ada beberapa saham-saham yang masuk tadi di request di Instastory, ada JDIA, BBRI, MDKA dan lain-lainnya. Jadi kita langsung aja yuk, kita langsung lihat chartnya. Oke. Jadi malam Bu Erni. Jadi ini kita lihat dulu CDIA ya. Tadi ada yang tanya, ini CDIA. Oke. Ini CDIA. Kemarin ditutup di 1775 ya. Jadi kalau kita lihat di sini CDIA level 1785 ini area support Fibonacci. Ini juga yang menjadi supportnya di tanggal 18 November dan kemarin ditutup di sini. Belum ada terlihat tanda-tanda pembalikan arah untuk CDIA. Jadi per hari kemarin belum ada nih pembalikan arah, belum ada buying power juga ya. Jadi kalau besok masih melemah, support selanjutnya ada di 1690 ya. Kalaupun ada rebound, maka area terdekatnya ada di kisaran 1890. Kalau kita lihat pakai MA ya, kelihatannya sudah berada di bawah MA 20 juga. Jadi ada kemungkinan dia kalau ada rebound, maka dia di range ini untuk sideways-nya. Jadi yang nanya tadi tuh CDIA-nya lagi nyangkut. Gimana ya kalau lagi nyangkut, lihat posisi kayak gini, kelihatannya sih nih, kelihatannya arahnya itu lagi, kalau di sini kan kelihatan dia arahnya lagi naik, tapi di sini arahnya tuh udah nggak ke utara lagi. Sejak dia turun di bawah 1925, arahnya dia itu udah nggak ke utara lagi. Jadi kelihatannya kedepannya potensinya either dia sideways atau pelemahan menuju 1690 ya. Itu untuk CDIA. Kemudian kita lihat BBRI ya. BBRI kan ada pengumuman dividen ya kan. Dividennya sebentar saya tutup dulu ini biar nggak ribet ya, nggak kebanyakan indikator. Nah, BBRI kan gini ya, kemarin itu ditutup di 3770 gitu. Dia tanya, kenapa kok ada pengumuman dividen malah merah? Jadi itu kan news. Nah, sedangkan ini kan kita lihat dari analisa teknikal gitu. Nah, kemarin itu ini sampai di area Fibonacci 3780 gitu ya. Jadi ini di area resisten teman-teman. Biasanya kalau ada sampai di area resisten gitu memang ada dorongan jual sih gitu ya. Jadi untuk BBRI-nya ini kumnya itu tanggal 29 Desember ya. Minggu depan 29 itu Senin ya, Senin depan. Dividennya 137 gitu ya. Jadi ini ya, ini kalau lihat di trading view di bawah ini ada dividen tuh ya. Penjelasannya ada di sini. Jadi jangan kaget kalau nanti pas tanggal 30 Desember dianya merah gitu. Jadi jangan ngerasa dividen trap gini. Enggak, kita udah sama-sama sadar gitu ya kalau di deket-deket pembagian dividen, ex dividen itu biasanya memang ada kecenderungan untuk turun ya. Orang yang cuman mau trading, mau ngambil capital gain ya udah selesai gitu, cuman mau memanfaatkan momen sebentar gitu ya. Jadi kayak gini nih untuk si BBRI gitu. Kalaupun besok dia ada pelemahan, maka area support terdekatnya 3660, 3590. Di mana resistennya di 3880 gitu ya untuk BBRI. Kemudian kita lanjut ke Toba dulu. Toba jadi kayak gini teman-teman ya. Nih Toba turun ya, trennya itu dari Oktober itu udah turun dan kemudian dia sideways ya. Dia sideways bentuk kayak begini ya. Ini berapa lama, dari November sampai Desember, sebulan. Berarti ini dia triangle ya, dan dia itu udah
menentukan arahnya, yaitu dia nggak bisa nahan di 810, akhirnya dia terkoreksi. Kalau lihat posisinya seperti ini, triangle-nya ini udah terkonfirmasi gitu ya. Jadi kemana potensinya pertama dia menguji ini 760 710, ini support 1, support 2, support 3, 760, 710, 650. Kalau ada penguatan, maka resisten terdekatnya ada di 810 ya. Ini untuk Toba. Jadi saya baca-bacain dulu yang tadi udah request di IG story. Kemudian MDKA gitu ya. MDKA begini teman-teman. Jadi MDKA ini kalau kita lihat chart weekly ya, MDKA seperti ini ya. Jadi dia itu bergerak di rentang ini. MDKA itu bergerak di rentang resisten kuatnya itu di 2370 nih ya. Ini untuk MDKA gitu ya. MDKA itu resisten kuatnya di 2370 gitu. Jadi beberapa waktu belakangan ini dia bergerak di rentang ini 2200 2370 gitu. Dan di minggu ini terlihat banget tekanan jualnya cukup tinggi ya. Jadi nggak bisa, dia belum bisa, selama dia belum bisa ditutup di atas 370. Jadi pergerakannya masih terbuka lebar, bergerak di rentang ini ya. Jadi di sini sideways-nya. Nah, tapi kalau kita lihat besarnya lagi, posisinya lagi begini ya. Tuh, habis naik terus dia lagi sideways gitu ya. Jadi seperti ini untuk MDKA pergerakan terdekatnya ya. Terus BRMS. Oke, BRMS kemarin kan sempat menguat ya. Terus di sini lagi beberapa hari ini lagi berjejak di Fibonacci 1110 ya. Berjejak di sini. Ketika dia bisa kembali menguat, maka dia bisa melanjutkan lagi ke area ini. Tapi kalau enggak, arahnya dia akan ke sini gitu ya. Ini Fibo-Fibonya. Teman-teman kalau pakai Fibonacci ini semua ada, dipasang aja. Nah, masalahnya dia udah nyampe nih ke 4618. Jadi kayaknya ya mungkin rehat dulu gitu ya kira-kira. Terus Raja ya. Gimana nih ya? Melihat bentukan modelnya kayak gini, potensinya masih terbuka untuk menguji 5250 Raja. Ibarat kalau kita lihat ya teman-teman, di sini kan naik, di sini kayak bikin U-turn gitu ya. Jadi masih ada potensi ke situ. Kalau support ini di sini ada gap kira-kira di 5425 terus 5250. Ya, kalaupun dia ada rebound, ya palingan dia akan menguji di kisaran MA5-nya gitu ya. 5250 ini juga ada support dari trendline. Jadi sepertinya Raja ini masih ada potensi untuk melemah ke area ini ya. Terus Harta all time high-nya itu ada di 1970, saat ini di 1695. Harta coba ya saya buka pakai MA20. Nah, jadi kalau dia ada pelemahan, maka Harta area supportnya itu ada di kisaran 1580 di sini ya. Resisten terdekat ada 1795 dan 1970, itu adalah area all time high-nya Harta. Kemudian Dewa masih uptrend, lihat masih bisa bertahan. Jadi pakai aja MA20 untuk teman-teman menjaga pergerakannya selama masih berada di atas MA20, masih terbuka potensi ke atas. Supportnya 476, resistennya 595 untuk Dewa ya. Kemudian ada Bufa. Kita lihat Bufa. Bufa udah split, jadi ini kita adjust dulu. Saat ini ada di 1260, supportnya 1130 nih ya bentukannya. Ini daily, saya ganti ke weekly aja. Nah, oke. Menarik di weekly ini, kalau kita lihat Bufa ini di weekly muncul shooting star di sini ya, muncul shooting star dan ini sudah terkonfirmasi. Jadi
Potensinya BUFA itu terbuka untuk menguji di sini ya di 11.30. Jadi kalau di weekly kita bisa lihat ada lebih dirangkum gitu. Jadi lihatnya bisa lebih jelas gitu ya. Seperti ini untuk BUFA. Kemudian bumi, kita lihat bumi. Oke, bumi juga di sini sedang ada di area 344. Kemarin juga ada pelemahan menguji support 340. Resisten berikut di 420. Bila kita lihat daily-nya dulu, oke. Jadi dia benar-benar lagi bertahan ya di atas support 340. Nih, di daily kelihatan. Jadi agak sempit pergerakannya si bumi 340 356. Ini Fibonya ya. 1 2 3 4 hari ini mencoba bertahan di atas itu. Tapi kalau misalnya nggak bisa, berarti potensinya menguji 326 kemudian ke sini. Ya, itu untuk bumi. ADMR. Oke. ADMR itu resistennya di 1455, ini di area Fibo ini. Ini nggak bisa lewat ya. Ini udah berbulan-bulan nih. Udah dari Oktober ya. Ini udah mau Desember. Jadi ADMR itu pergerakannya masih bergerak di rentang Fibonacci 1260 1455. Jadi di situ. Jadi ngelihat bentukan kayak kemarin gitu, kalau masih pelemahan masih terbuka ke 1260 gitu ya. Oke, saya udah bacain semua yang ada di IG story. Sekarang saya scroll di sini ya, di saat ini di live. Oke. Baby Mason, saham Baby ada gitu, Baby, bentar ya. Oh, multi trend Indo. Oke, ini weekly ya. Oke, saya lihat dulu sebentar. Ini kalau belum ada Baby, lucu juga namanya ya. Oke, nih. Ini ya. Babynya kemarin udah sempat ada Fibonya. Oke. Jadi Baby ini area supportnya itu ada di kisaran 250 ya, di sini. Kemarin minggu ini ada penguatan, berarti area resisten terdekatnya ada di 382. Jadi si Baby ini bergerak sideways ya sejak 8 April. Resisten 1 di Fibonacci ini 400, berikutnya ada di kisaran 515. Area stop lossnya atau support terdekatnya di kisaran 250. Itu ya untuk Baby. Kemudian BKSL insight-nya Adi Sofyan. BKSL di sini kalau kita lihat di sini ada candle bearish engulfing. Ini adalah weekly chart. Jadi dan sudah terkonfirmasi, berarti ada sinyal bearish reversal di BKSL di 8 Desember ya, awal Desember kemarin. Oke, ini salah nih. Bentar. Klik. Oke. Jadi BKSL kok. Bentar ya, ini kepencet, ini Fibo. Oke. Jadi BKSL saat ini pergerakannya seperti ini. Supportnya ada di 131, kemudian ada di kisaran 114. Jadi kalau besok dia bisa rebound, maka akan menguji area 150. Tapi jika tidak, dia akan menguji support di sini 112. Ini akan jadi support yang cukup penting 112 ini untuk BKSL ya. Sekilas kelihatannya kayak mau bikin HNS. Kira-kira begitu ya untuk BKSL-nya. Adi Sofyan. Dewi Tuti IPCM. Oke. IPCM. Masih uptrend ya IPCM. Bentar. Oke.
Resisten di 410498. Supportnya ada di sini di Fibonacci 342. Kalau udah punya barang berarti masih hold ya. Terus TOWR. Oke, TOWR ini bentar ya, turun ya. Oke, TOWR seperti ini. Major trendnya dia lagi turun, teman-teman. Ini TOWR. Kemudian dia bisa bertahan di area support Fibonacci yang ini. Di support Fibonacci 580 saat ini ya 464 484 saat ini ada di 580. Ini adalah weekly, jadi udah berminggu-minggu TOWR ini bertahan di atas ini nih, di Fibo yang hijau ini 520. Melihat bentukan seperti ini masih ada potensi TOWR ini untuk ini ya, udah ada jalurnya. Nih kalau mau jalur naik emang kamu harus nahan di sini, dan dia mencoba bertahan di sini, berarti masih intact jalurnya untuk jalur naik, yaitu resisten terdekatnya ada di 600. Ini dulu deh 600. By the way ini weekly. Jadi udah kelihatan ya ini path-nya untuk naik ke utara, dan dia bisa berhasil bertahan di sini. Ya, untuk TOWR seperti itu. Kemudian Cleo, Favera. Cleo kalau nggak salah kemarin masih melemah ya. Bentar ya, saya lihat. Iya. Ya. Jadi Cleo ini sejak ini kalau nggak salah di all time high ya. Cleo all time high di sini di dekat area Fibonacci 860, dan saat ini ada di kisaran 46462 ya. Jadi kayak gini potensinya itu si Cleo itu masih ada potensi kalau melemah menguji 390, kalau dia ada rebound menguji 498 ya. Itu untuk Cleo, TOWR dan Cleo. Lanjut Widi, MDKA nya tadi udah, sekarang tinggal Antam ya, tinggal Antamnya. Oke, Antam itu gini ya, ini weekly-nya gini, jadi dia tuh ada pola descending tree, kemudian targetnya di kisaran 2710 ya. Ini kalau lihat daily-nya kayak gini ya, dan kemarin dia sempat rebound dari 2780 lalu testing ke area kisaran 3120 ya. Kalau besok terjadi pelemahan, maka dia akan kembali menguji 2780 ya. Ini memang resisten terdekatnya si Antam gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya lanjut nguat berarti ke sini ke 2370 3370 ya. Ini untuk si Antam. Kita lihat dulu sebentar MA 200 nya di mana. Ya, so far seperti itu. Jadi si Antam ini lagi berhadapan dengan resisten terdekatnya dulu. Saya scroll lagi. Oke. Felicia BRPT. Oke, kita lihat BRPT ya. BRPT gini ya. Jadi dia tuh dari kemarin ya, udah dari bulan Oktober, udah hampir 2 bulan ya, dia sideways dan bertahan di 3460. Jadi saat ini 3460 menjadi area supportnya BRPT. Jadi rentang pergerakannya 3460 39 gitu. Ya, ini weekly. Oke. BRPT CDIA nya tadi udah ya. BKSL juga tadi udah. Cool, Novelina. Coba kita lihat cool. Widih, apa nih? Ya,
minggu ini tekanan jualnya cukup besar. Kalau dilihat ini ada bearish engulfing, ya ini ya pola bearish engulfing. Jadi kalau minggu depan ditutup di bawah 90, potensinya ya ke 80, 6652 gitu. Ini untuk call ya. Coba saya gambarin gitu sih. Ya, jadi ya masih ada potensi nguji 80-nya nih untuk call ya. Sang adik Esa, oke. Esanya masih sideways teman-teman ya. Esa gini, ini daily. Jadi Esa itu sideways banget di rentang 600 sampai 685 nih Esa. Ya, jadi dia bergerak di situ-situ aja. Kalau kita lihat sekilas di Fibonya nih jelas ya. Yang merah ini kan Fibonya 615, 645. Ya, kalau kita ambil ini kan shadownya 600, 645. Kira-kira gitu. Ya, kalau ada rebound tes 615, 645. Esa gitu ya. Jadi panjang nih tuh. Kalau kita lihat ini tuh. Ya, arahnya sih masih intact untuk ke utara. Selama dia bisa bertahan di atas 565, 560 ini support dia. Kira-kira gitu untuk ESA ya. Oke, harus Wahyu tadi BBRI-nya udah dibahas ya. BBYB Udin, BBYB PSSB coba ya. BBYB ini kita di grup Happy Trade Faster itu udah sempat mention ya, dia kalau nggak salah ada engulfing nih ya di daily. Jadi teman-teman yang sudah baca buku, udah baca buku ini nih ya, udah baca buku ini cara asik baca candlestick, paham ya. Terus teman-teman juga yang udah ikut kelas Happy Trade Faster selama ini. Jadi kita ada kelas nih tiap hari Rabu malam, tapi untuk tahun 2025 udah selesai. Jadi kita mulai lagi 2026 di Rabu pertama ya. BBYB itu bentar saya lagi nyari ini. Yang punya buku ini juga Candlestick Week Notes nih, bisa ya lihat ya. Nih. Jadi dia ada pola bearish engulfing. Ya. Ini ngasih sinyal penurunan gitu ya. Kombinasinya saya sih pakai Fibonacci. Bentar ya, mana sih ini? Bearish engulfing nih. Joko Telkom. Tadi kita lagi lihat BBYB. Nih ya teman-teman ya. Nih. Jadi di situ kita saya udah kasih kasih update lah ya. Ada ini. Bearish engulfing. Penjelasannya apa itu bearish engulfingnya ada di sini. Ya. Kalau kamu yang ini kan yang simpel intisari, kalau mau lihat contoh cerita ada di sini di buku ini. Ini di kelas Happy Trade Faster setiap minggu kita bahas materi dari situ ya. Jadi BBYB itu dimention kan ya sama anaknya Pak Purbaya kalau nggak salah ya. Lalu 2 hari menguat dan muncul ini. Jadi kalau udah ngelihat kayak gini, ini kan ada sinyal bearish reversal. Berarti ya udah confirm dia ini udah confirm dia melemah. Sekarang kemana? Potensinya sekarang menuju 460 kemudian 428. Jadi satu step ke depannya BBYB kayak gitu. Tapi secara tren gimana? Kalau kita tren lihat sih dia masih uptrend. Cuman sekarang swingnya lagi swing turun aja gitu ya. Kalau lihat tuh, lihat dari sebelum-sebelumnya kan masih uptrend. Ini kan yang merah ini Fibo channel ini arahnya masih arah utara. Jadi kira-kira gitu. Untuk BBYB. PSAB kali ya. Emang ada PSSB.
PSAB nih, bukan PSSB. PSAB ini supportnya sekarang sih lagi bertahan di ini ya, Fibo Channel. Supportnya ada di 525 gitu ya untuk PSAB. Ini juga muncul, kalau ini dark cloud cover nih teman-teman. Ini yang saya lagi ngomong adalah candlestick pattern. Ini dua ini dark cloud cover. Dan emang udah confirm ketika dia tutup di bawah 550. Jadi ada potensi menguji support di 525-an ya. Itu untuk PSAB. Oke, lanjut. Wins, Nias Auto Bets Wins. Ini ada bearish harami. Coba saya cek dulu ya. Saya cek, ini kan dia uptrend, jadi saya lihat dulu keseluruhannya. Oke. Ini Wins itu uptrend dari April 2025. Jadi dia memang arahnya masih arah naik. Kemarin sampai di 520, 444, 520 gitu ya. Ini weekly. Oke. Kita lihat, saya gambarin ininya dulu biar tahu. Arahnya sih masih ya intact, ya masih ke atas. Ini rapi banget gerakannya. Channel ya. Jadi kemarin kan di sini ya di 490. Kalaupun dia ada pelemahan maka dia terbuka. Jangan geser nih fibonya ya, nggak boleh geser. Jadi di sini gerakannya rapi tuh begini ya. Jadi kalau ada pelemahan maka dia menguji 468, 444. Naik lagi ya tinggal ke sini. Gitu ya. Untuk winsnya tadi yang nanya wins Nias Auto Beskar, Shirley, Tebik dan Tekim. Tebik ini minggu ini cukup besar ya penguatannya ya, 12%. Oke, Tebik area resistennya ada di 2300, support 2030, 1985, 1880 ya untuk Tebiknya. Ini weekly. Terus abis Tebik tadi apa, Tekim? Kertas. Oke, Tekim bergerak ini masih sideways. Oke, ini kayaknya begini nih bentukannya. Nah, tuh ya. Jadi Tekim seperti ini bergerak di rentang 6775, 7325. Ini adalah area nih ya. Ini adalah area resisten dia. 7 Fibonacci 7225 ini resisten kuatnya Tekim. Jadi sepertinya dia masih sideways di rentang Fibo yang ini ya untuk Tekim. Wihardi, BJBR, Bang Jabar, Tebik, Tekim, ya Lola nih, BJBR. BJBR gini. Kita lihat weekly aja ya tuh. Jadi BJBR kalau kita lihat ini majornya itu turun. Nih ya, saya pakai Fibo Channel. Nih teman-teman bisa lihat ceritanya BJBR gini ya. Dan ini deh biar gedean lihatnya tuh ya. Turun ya BJBR. Ini adalah Fibo Channel yang udah punya buku Fibonacci, bisa dilihat kemarin pas nih di sini. Jadi kalau dia melanjutkan penguatan, resisten berikutnya di 845, 885. Supportnya ada di 750. Support 1 700 support 1 ini di 780, kemudian 750. Gitu ya untuk BJBR-nya. Jadi kalau dilihat ya kenaikan-kenaikan yang ada ini sifatnya saat ini ya, karena dia masih downtrend parah, berat. Jadi sifatnya hanya penguatan sementara gitu ya. Oke, Adaro, Widi, BJBR, terus kita lihat Adaro.
Adaro kayak gini ya. Nih resisten 1915, next resisten di 2030, support 1775 ya. Kemarin minggu kemarin sempat menguat ya, bergeraknya di rentang ini. Kira-kira begitu untuk untuk Adaro. Next resisten 2040, support 1775, support 21645 ya. Untuk Adaro. MTEK udah belum? Mang Ocit MTEK ya. Kemarin ini sempat dibahas juga nih di kelas CSA. Jadi MTEK bentukannya kayak begini teman-teman. Nah tuh ya, kan tadinya dia arahnya tuh arah utara ya kayak gini. Nah tapi setelah dia tutup di 1360 seperti ini, jadi 1190. Jadi kemarin ada yang tanya bisa nggak dia naik lagi gitu, terus kenapa dia turun. Jadi MTEK itu area Fibonacci 1510 ini adalah area resisten yang cukup kuat, karena sebelumnya di tahun 2021 ya, area itu menjadi area supportnya dan ternyata tidak berhasil menahan, terus tembus. Nah sekarang nyampe lagi nih di area itu, jadi tertahannya karena itu ya. Nah kalau kita lihat ngelihat di sini ya, kalau lihat bentukannya kok kayak begini gitu. Jadi sekarang area 1190 dan 1000 ini benar-benar jadi area support kuatnya juga untuk MTEK gitu ya. Seperti ini nih. Jadi yang tadinya mau naik ke atas kok goodbye gitu. Jadi sekarang dia akan masih ada potensi menguji ini 1190, 1150 gitu ya untuk MTEK ya. Oke. PIVA. Coba ya saya lihat PIVA. PIVA kalau teman-teman bisa lihat ini di daily. Tadinya dia bentuk symmetrical triangle ya. Lalu dia break ke bawah dan sekarang dia sideways. Jadi PIVA ini masih sideways ya. Rentang sideways itu di 492 sama 585 ya. Kemarin tutup di 500 ya. Jadi udah deket-deket area support ya. Support 1, support 2 nya 468, 450. PIVA sementara itu masih begini bentukannya ya. Keti BMRI. Oke, kita lihat BMRI. Ya, Big Bang itu memang masih tertekan ya. Nah, BMRI itu percaya nggak percaya lu udah di atas goceng lagi loh gitu ya. Jadi BMRI ini kalau kita lihat ya, BMRI itu ini kan adalah garis downtrend line-nya dia ya nih untuk BMRI, dan dia udah berhasil keluar loh gitu ya. Bank-bank yang lain seingat saya masih lagi berjuang nih untuk menembus ke bawah itu ya. BBRI masih berjuang gitu ya, masih berjuang. Lalu BBNI 4260 nya nih BBNI ya. BBNI juga masih belum keluar. Nah BBCA kita lihat, BBRI itu udah loh ya. BBCA lagi berjuang juga nih. Sekaliannya dibacain, BBCA itu kalau dia bertahan di atas 8.000 nih kesini nih, jadi masih kayak perjuangan lah gitu ya untuk Big Bang yang lain gitu ya. Nah tapi kalau BMRI dia udah istilahnya udah keluar dari downtrend lainnya gitu nih ya untuk BBCA. Jadi BBCA 8.000, 8250, 8575 kira-kira begitu ya. So far BBCA itu selama masih bertahan di atas 7325 masih aman sih gitu ya. Jadi tadi untuk BMRI ya, kembali lagi ke BMRI, dia tuh teman-teman lihat ini kan downtrend line dan dia tuh udah keluar
gitu. Jadi kemana arahnya? Saat ini resistennya itu ada di 5250, 5525 gitu untuk BFRI ya. Oke. Supa, wih, mana nih Supa? Oke, gini ya. Ini kan kalau ini kan baru IPO, berarti sebenarnya kalau yang kayak baru gini saya harus ngukurnya tuh pakai Fibo yang manual ya, Fibo yang manual. Tapi coba deh kita lihat gini ya, satu begini. Oke, kalau begitu seperti ini Supa ya. Secara analisa teknikal gitu ya. Jadi ini kan baru IPO, oke ya, baru IPO. Next resisten 1350, 1500 ya. Kalau ada pelemahan ya di 1010, selama masih berada di atas 1010 masih ada potensi ke atas gitu ya. Kalau Libra tanya Supa ya begini, supanya versi analisa teknikal seperti ini. Bisa nggak diukur? Bisa diukur. Resisten selanjutnya pakai Fibonacci gitu ya. Terus Susanti Esther, karena ada 3 saya pilih 1 ya ibu ya, biar yang lain kedapetan. Wifi, oke. Jadi gini ya bentukannya Wifi. Kemarin itu all time high di 4420. Ini udah yang baru lagi nih. All time high-nya di 4420. Oke. Lalu 4420. Ini ya. Muncul tekanan jual. Ini kan Fibonacci-nya di 4020 ini ya. Ini di sini nih area resisten Fibo. Dan setiap nyampe sini ya ada tekanan jual. Dan saat ini supportnya itu, jadi ini masih ada tekanan jual nih ya. Supportnya itu ada di 3140 di sini. Kalau kita lihat daily gini gitu ya. Jadi kalau di daily dia sih udah keluar nih dari uptrend line. Jadi ya masih ada potensi pelemahan menguji 3140 di 2920 gitu. Jadi ya kalau misalnya baca-baca info atau apa gitu ya cek dulu chartnya, kira-kira begitu ya. Oke. PSAB tadi udah, Bu Erni tadi PSAB udah. Santi, saya KETR ya, KETR ya. Saya iniin tadi udah yang saham satunya. Jumat kemarin cukup besar ya tekanan jualnya, jadi ada potensi, masih ada potensi pelemahan ke 760. Coba saya lihat tuh. Ini kalau kita lihat di daily-nya ada namanya bullish harami. Jadi kalau misalnya dia ditutup di bawah 800 ya berarti arahnya ke sini gitu ya. Ini untuk KETR. Oke. Dada gimana? Ya kan dada kan masih melandai bukan? Ya gimana kalau secara analisa teknikal belum ada tanda-tanda gitu ya. JPFA masih uptrend. Oke. Ini oke. JPFA itu next resisten 3110. Ini adalah area ATH-nya dia nih, bentar ya. Bentar saya cek, iya loh benar. ATH-nya dia nih di sini 3110. Bentar, saya hapus dulu. Nih. Jadi next JPFA itu resisten di 2990, terus ATH di 3110. Nah,
ini kan weekly ya, ini perlu diwaspadai. Kenapa? Karena di sini 2840 nih ya, di sini ya, bentar ya, nih ini kan weekly chart. Nah 2840 ini belum bisa dilewati nih dari bulan Oktober, jadi perlu waspada sih kalau sampai nggak bisa lewat 2840, ada potensi begini gitu. Dan ini posisinya ada di atas, jadi gitu sih ya. Jadi 2840 ini harus diwaspadai karena ini weekly. Mungkin di pergerakan sepanjang minggu bisa aja nyampe itu, tapi penutupannya belum bisa di atas itu. Jadi selama belum bisa di atas itu ya gitu ya. Oke, saya scroll dulu ke bawah. Wah, bentar ya, banyak banget nih yang di bawah nih belum dibacain. Saya mungkin ganti dari bawah dulu ya bacanya ya. Coach, minggu depan libur IG live atau normal? Hari apa? Hari minggu depan itu hari apa saya nggak tahu. Tapi kalau misalnya tanggal 30 atau 31 kayaknya libur kayak 29 ya. 50-50 Mason ya, kayaknya sih libur 50-50 ya. Kalau saya ada acara, kayaknya ada acara keluarga libur. Wih, New Year Arfan belum. Iya. Oke. Dimas PTPS Jekon. Banyak ya Dimas, saya bacain satu aja ya. Kalau BBRI-nya kan udah ya, tadi udah. Berarti saya pilih satu aja ya. Dimas, bentar nih saya scroll. PTPS deh, kan yang pertama kamu tanya PTPS ya. Saya bacain PTPS-nya aja ya. Ini udah jam berapa nih? Tinggal sebentar lagi loh. Ya. Oke. Pulau Subur. PTPS seperti ini. Oke. Ini adalah tangga-tangganya. Ini saya lagi pakai Fibonacci. Jadi PTPS itu di 214 dia nggak bisa lewat, berarti ada potensi bergerak ke sini. Kalaupun pelemahan dia menguji sini 155. Resisten terdekatnya di 214 ya untuk PTPS. Gitu. Terus DNAR TS RS 389 saham Pampedak. Apaan sih Pampedak? Nggak ngerti tuh. Apa? Cempedak tahu, Pampedak nggak ngerti. Wow. Volatile nih teman-teman. Ini kalau mungkin sekarang ada yang dengar istilah ini, jarumnya sih. Waduh, sadis banget ini. Volatile nih kalau gini ya, lumayan ya. Jadi nih gini, ini minggu ini kan begini ya bentukannya. Jadi kayaknya kalau ada pelemahan nih 171 gitu ya. Berikutnya bisa di sini 110. Pampedak saya nggak ngerti maksudnya apa tuh Pampedak. Apa tadi PDNAR, sebentar saya catat tuh. Edianto SSIA. Oke ya. Ini saya jadi random nih. Dari bawah sekarang takut nggak kebaca sampai bawah. SSIA begini juga. Jadi dari sejak Juli itu udah swing turun ya, trennya turun. Supportnya 1660, kemudian 1480. Resisten di kisaran 1990 ya. Jadi arahnya lagi kayak gitu ke depannya gitu. Oke. NCKL Irwan Lukito. Oke, NCKL ya. NCKL. Ini weekly-nya kayak gini. Apa ini? Kok bentuknya satu-satu begini? Oke. Ini jadi kemarin lagi ngajarin chart pattern nih saya. Jadi NCKL itu kemarin kan bertahan di 955 ini ya. Jadi ini adalah area pergerakannya dia dari sejak November gitu. Kalau mau dilihat
apakah ini double bottom? Bisa, tapi belum terkonfirmasi ya. NCKL belum terkonfirmasi. Kalaupun dia bisa ditutup di atas 1050, maka pergerakan selanjutnya ke atas dengan resisten di 1110 1150 ya. Kalau ada pelemahan maka dia kembali lagi ke area yang orange ini gitu ya. Jadi 1000 sama 955 itu ya untuk NCKL ya. Irwan Lukito. Iya, dividen interimnya sedikit. BMRI 100 per lembar. Saya ingatnya BBRI 3,7 ya persen kalau nggak salah yieldnya ya. Lumayan lah. Coba ya, saya scroll lagi. Ke bawah lagi ini. Bentar ya. Oke, tadi udah sampai di bumi udah. Cusniatul bumi udah kayaknya udah semua, nggak ada yang ke skip kan ya. Oke. M Nur Arto, coba ya saya lihat Arto. Gimana nih, merah begini ya. Bentar saya lihat dulu Arto. Ini Arto kalau sekilas dilihat ini pola descending triangle ya. Jadi support Arto saat ini itu di 1940. Ini kalau ditutup di bawah 1940 maka potensinya menguji ini. Pertama 1770, kemudian di 1590. Jadi ini sideways ya. Arto ini kalau ada rebound maka area resistennya itu yang terdekat ada di 1995 sama 2090 gitu ya untuk Artonya. Ini kelihatannya gitu ya. Jadi dia lagi sideways sih ini si Arto. Oke, ini udah nih kayaknya semua. Agro ya. Shirley Agro. David Khalid Raja tadi udah pertama. Jadi nanti lihat aja rekamannya di YouTube ya. Kalau di YouTube kan nontonnya lebih enak gitu. Agro ini weekly chart. Jadi Agro ini level Fibonacci 250 ini kuat banget menahan dia ya. Jadi dari Agustus nih belum bisa lewat. Jadi ya sementara ini bergeraknya di rentang ini aja di Fibo 216 250. Supportnya sih 224 gitu ya. Jadi Agro masih di situ-situ aja Shirley. Oke. Raja udah. Arul, emas belum ya kayaknya ya. Coba saya lihat. Wow, oke. Emas. Ini emas ya. Areanya udah sampai kemarin di 2 Fibonacci 6075. Kemudian ditutup di 5250, cukup deras ya saling pressure-nya. Emas support pertama ada di sini di 4880 ya. Saya lihat daily-nya dulu. Oke, tuh gini ya. Jadi supportnya 14880, resistennya 5375. Jadi cukup kencang sih ininya. IMPC Arul tadi udah IMPC-nya, nanti tinggal lihat rekamannya. Oke. Udah nih semuanya selesai dong IG live-nya. Ya, mungkin banyak teman-teman yang udah BKSL tadi juga udah Ibu Erni. Banyak teman-teman yang udah busy. Teman-teman yang udah liburan juga ya. Dari awal Desember udah pada pergi. Ya. Gimana bisinya masih ke bawah tuh ya, trennya masih begini. Oke, kalau kita lihat si bisi ini ada support di sekarang kan 860 ya, support berikut di 800. Itu tuh support tahun 2020. Kalaupun itu dijebol ya berarti ke bawahnya lagi gitu sih untuk bisi.
Oh, masih ada nih, ada yang nanya CDIA, pendekar nasi goreng. Pasti suka nasi goreng nih dia nih. Saya tadi barusan masak nasi goreng. CDIA kayak tadi udah pertama. Nanti tinggal ikut, karena ada yang nyangkut tuh kata CDIA, jadi arahnya masih gitu. Arah dunia PNLF ya. CDIA udah tadi pertama ya. Salah. Bukan PNLF ini. Masih di bawah teman-teman ya, PNLF saya lihat nih tuh PNLF nya ini ada ininya, resisten 284, support 250 ya. Selama dia masih bisa bertahan di atas 250, dan kalaupun dia rebound maka dia akan menguji 266 kalau dia rebound ya. Kalau dia mau ke utara dia harus tahan di atas 250 untuk PNLF. Thank you Mason, Merry Christmas juga. Rally Santa Claus nggak? Kayak udah pada libur ya. Kita lihat IHSG-nya aja deh. Tuh. Nih. Ya kan? Jadi IHSG itu bergerak di rentang 8776 sampai 8560, dan kayaknya selama IHSG belum bisa lewat di atas Fibo ini nih 8704 ya, kayaknya untuk ke sini belum ada harapan. Kira-kira gitu. Kita tinggal berapa hari lagi sih trading gitu ya. Jadi kayaknya ya IHSG bisa stay tutup di atas 85 aja udah bagus banget gitu sih. Jadi masih untuk itu ya. Oke. Siapa tahu mantul. Iya sih ya, mudah-mudahan ya. Kayaknya IG live sampai di sini dulu. Teman-teman yang mungkin belum sempat dijawabin bisa request join ke Telegram Fibo Princess yang free gitu ya. Yang udah liburan selamat liburan. Kita ketemu lagi di tahun depan ya. Sehat-sehat, aman-aman. Sekarang emang lagi musim hujan ya, jangan sampai kena banjir please gitu ya. Sehat-sehat selalu. Oke, selamat malam semuanya. Kita ketemu lagi di GLF berikutnya. Dadah. 855